Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Ayunanda dengan NIM 2106011110050. Di video ini saya akan membahas contoh soal penerapan metode Fadzi Mamdani. Video ini disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Entrepreneurship kelas A yang diampu oleh Ibu Evawati Alisa MPD. Pertama-tama, apa itu logika Fadzi? Logika Fadzi merupakan suatu logika yang mempresentasikan sebuah nilai samar, ketidakpastian, kebenaran sebagian, atau degree of truth. Logika Fadzi merupakan pengembangan dari logika boolean yang hanya bernilai 0 dan 1. Logika Fadzi merupakan salah satu dasar dari pengembangan komputer modern. Konsep ini sering digunakan dalam teknologi modern seperti sistem kontrol pada AC, mesin cuci otomatis, atau kendaraan tanpa pengemudi dan lain-lain. Berikutnya contoh kasus pada mesin cuci otomatis. Diberikan soal seperti berikut. Berapa RPM kecepatan putar yang harus dihasilkan mesin cuci jika pada proses penyucian ternyata banyak pakaian bernilai 50 dan nilai kekotorannya bernilai 58? Pada soal ini kita menggunakan rules sebagai berikut yang terdiri dari 6 rules, yaitu rules pertama, jika pakaian sedikit dan kotoran rendah, maka putaran lambat. Rules 2, jika pakaian sedikit dan kotoran sedang, maka putaran lambat. Rules 3, jika pakaian sedikit dan kotoran tinggi, maka putaran cepat. Rules 4, jika pakaian banyak dan kotoran rendah, maka putaran lambat. Rules 5, jika pakaian banyak dan kotoran sedang, maka putaran cepat. Terakhir, rules 6, jika pakaian banyak dan kotoran tinggi, maka putaran cepat. Untuk penyelesaian soal pada Fadzi Mamdani terdapat 3 langkah, yaitu fazifikasi, inferensi, dan defazifikasi. Untuk langkah pertama yaitu fazifikasi. Fazifikasi yaitu proses mengubah nilai input menjadi derajat keanggotaan dalam himpunan Fadzi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kurva keanggotaan dan fungsi keanggotaan. Untuk variabel pertama yaitu banyaknya pakaian, kita misalkan untuk variabel sedikit, nilainya lebih kecil dari 40, dan untuk variabel besar, nilainya lebih besar dari 80. Jadi untuk kurva keanggotaan sedikit batasnya di 40, yaitu kurva turun, dan untuk kurva keanggotaan banyak batasnya di 80, yaitu kurva naik. Untuk fungsi keanggotaan sedikit akan menjadi seperti ini. Akan bernilai 0 jika X lebih besar dari 80, dan akan bernilai 1 jika X lebih kecil dari 40. Dan untuk diantaranya akan menggunakan fungsi seperti ini, 80 min X per 80 min 40. Di mana X ini menunjukkan banyaknya pakaiannya, dan kemudian hasilnya akan menjadi derajat keanggotaan. Untuk fungsi keanggotaan banyak akan menjadi seperti ini. Akan bernilai 1 jika X lebih besar dari 80, akan bernilai 0 jika X lebih kecil dari 40, dan untuk diantaranya akan menggunakan fungsi X min 40 per 80 min 40. Untuk mempermudah gambar, fungsi keanggotaan sedikit dan fungsi keanggotaan banyak akan kita gabung menjadi satu gambar grafik seperti ini. Kemudian dari soal kita dapatkan bahwa banyaknya pakaian bernilai 50. Maka kita hitung untuk fungsi keanggotaan sedikitnya, yaitu 80 min 50 per 80 min 40 sama dengan 30 per 40 sama dengan 0,75. Sehingga untuk fungsi keanggotaan sedikitnya yaitu 0,75. Untuk fungsi keanggotaan banyaknya yaitu 50 min 40 per 80 min 40 sama dengan 10 per 40 sama dengan 0,25. Sehingga hasil untuk fungsi keanggotaannya yaitu 0,25. Kemudian untuk variabel 2 yaitu tingkat kekotoran.
Di sini kita menggunakan 3 fungsi keanggotaan dan 3 kurva keanggotaan. Yang pertama, rendah, yaitu batasnya dari 40 hingga 50. Kemudian sedang, yaitu batasnya 40 hingga 60. Dan terakhir tinggi, yaitu batasnya 50 hingga 60. Untuk kurva keanggotaan rendah, gambar grafiknya menurun. Untuk kurva keanggotaan sedang, gambar grafiknya itu segitiga dan puncaknya di 50. Untuk kurva keanggotaan tinggi, kurvanya menaik, yaitu batasnya di 60. Untuk fungsi keanggotaannya sendiri yaitu seperti berikut. Untuk kurva keanggotaan rendah akan bernilai 0 jika X lebih besar dari 50. Akan bernilai 1 jika X lebih kecil dari 40. Dan untuk diantaranya akan menggunakan fungsi 50 min X per 50 min 40. Untuk keanggotaan sedang, yaitu kurva keanggotaannya grafiknya berbentuk segitiga menggunakan fungsi keanggotaan berikut. Akan bernilai 0 jika X lebih kecil dari 40 atau X lebih besar dari 60. Untuk nilai X di antara 40 dan 50 akan menggunakan fungsi X min 40 per 50 min 40. Untuk X bernilai antara 50 dan 60 akan menggunakan fungsi 60 min X per 60 min 50. Terakhir, untuk fungsi keanggotaan tinggi akan bernilai 1 jika X lebih besar dari 60, akan bernilai 0 jika X lebih kecil dari 50, dan diantaranya akan menggunakan fungsi X min 50 per 60 min 50. Dari soal kita ketahui bahwa tingkat kekotorannya bernilai 58. Sehingga kita hitung untuk fungsi keanggotaannya adalah 0, karena fungsi keanggotaan rendah itu nilainya antara 40 hingga 50, sedangkan 58 tidak termasuk, jadi 58 yaitu nilainya 0. Untuk fungsi keanggotaan sedang, yaitu 60 min 58 per 60 min 50, sama dengan 2 per 10, sama dengan 0,20. Jadi untuk fungsi keanggotaan rendah, nilainya adalah 0,20. Kemudian untuk fungsi keanggotaan tinggi, 58 min 50 per 60 min 50, sama dengan 8 per 10, sama dengan 0,80. Sehingga hasil untuk fungsi keanggotaan tinggi yaitu 0,80. Kemudian untuk variabel 3 yaitu kecepatan putaran. Kita misalkan untuk variabel ini nilainya dari 500 hingga 1200. Untuk fungsi keanggotaannya itu fungsi keanggotaan lambat akan bernilai 0 jika Z lebih besar dari 1200, akan bernilai 1 jika Z lebih kecil dari 500. Dan untuk diantaranya akan menggunakan fungsi 1200 min Z per 1200 min 500. Untuk fungsi keanggotaan cepat akan bernilai 1 jika Z lebih besar dari 1200, akan bernilai 0 jika Z lebih kecil dari 500. Dan untuk diantaranya akan menggunakan fungsi Z min 500 per 1200 min 500. Untuk langkah kedua yaitu inferensi. Inferensi yaitu menerapkan aturan fuzzy untuk menentukan output. Pada saat inferensi, yang kita perhatikan adalah rules yang sudah ditetapkan. Yang pertama, kita hitung alfa predikatnya untuk setiap rules. Rule 1, jika pakaian sedikit dan kotoran rendah, maka putaran lambat. Untuk alfa predikat 1 sama dengan mu sedikit X dan mu rendah X. Karena di sini operatornya adalah N atau dan, maka menggunakan fungsi min, sehingga dicari yang paling sedikit atau paling kecil. Sehingga di sini min mu
sedikit 50 dan mu rendah 58 sama dengan min 0,75 dan 0, maka yang terkecil adalah 0, sehingga nilai dari alfa predikat 1 adalah 0. Untuk grafiknya seperti gambar di sini, yaitu tidak terjadi apa-apa karena areanya 0, sehingga kita gambar apa adanya. Kemudian untuk rules kedua, sama seperti tadi, jika pakaian sedikit dan kotoran sedang, maka alfa predikat 2-nya yaitu kita ambil yang kecil yaitu 0,20. Kemudian kita lihat pada grafik perputaran lambatnya. Kita lihat di titik 0,20 dan mengarsir daerah tersebut seperti pada gambar, dan area inilah yang nantinya akan kita pakai untuk menentukan putarannya. Lanjut untuk rules ketiga, jika pakaian sedikit dan kotoran tinggi, maka putaran cepat. Alfa predikat 3-nya di sini adalah 0,75. Karena putarannya cepat, maka kita perhatikan grafik keanggotaan cepat. Kita lihat titik 0,75 dan mengarsir daerah tersebut seperti pada gambar. Untuk rules keempat, jika pakaian banyak dan kotoran rendah, maka putaran lambat. Untuk alfa predikat 4-nya yaitu sama dengan 0. Sama seperti gambar grafik di rules pertama, yaitu tidak ada area yang diarsir karena nilainya 0. Untuk rules kelima, jika pakaian banyak dan kotoran sedang, maka putaran cepat. Alfa predikat 5-nya yaitu 0,20. Kita perhatikan gambar grafik untuk grafik cepat dan gambarkan atau arsirkan di area 0,20. Yang terakhir untuk rules 6, jika pakaian banyak dan kotoran tinggi, maka putaran cepat. Itu alfa predikat 6-nya yaitu sama dengan 0,25. Kita perhatikan grafik yang cepat dan gambarkan atau arsirkan area di titik 0,25. Nah, sekarang kita kumpulkan semua gambar grafik dari rules 1 hingga rules 6. Rules 1, rules 2, rules 3, rules 4, rules 5, rules 6. Langkah selanjutnya yaitu Hamdani menggunakan komposisi aturan dengan fungsi max. Pilih rule yang memiliki derajat keanggotaan terbesar untuk setiap variabel linguistik. Nah, kita perhatikan untuk setiap variabel linguistiknya, yaitu variabel lambat dan variabel cepat. Kita kumpulkan variabel linguistik lambat dengan lambat, yaitu rules 1, rules 2, dan rules 4. Dan variabel linguistik cepat dengan cepat, yaitu rules 3, rules 5, dan rules 6. Kemudian kita menggunakan fungsi max, yaitu pilih nilai alfa predikatnya yang paling tinggi atau grafiknya paling atas pada setiap variabel. Sehingga untuk variabel linguistik lambat kita pilih rules 2 dengan area 0,20, dan untuk variabel linguistik cepat kita pilih rules 3 dengan area 0,75. Langkah selanjutnya kita akan memperhatikan dua grafik ini, yaitu rules 2 dan rules 3. Kemudian gabungkan grafik keanggotaan yang tertinggi dari setiap variabel linguistik. Kedua grafik ini kita gabungkan menjadi satu sehingga dapat digambar alias seperti ini. Selanjutnya kita menghitung nilai Z. Untuk menghitung nilai Z, tentukan terlebih dahulu titik perpotongan T1 dan T2.
Jadi dari grafik yang tadi, T1-nya di sini dan T2-nya di sini. Kemudian kita hitung berapa nilai T1 dan T2-nya. Bisa kita lihat dari gambar bahwa T1 dan T2 berada di grafik keanggotaan cepat. Dan karena T1 dan T2-nya berada di antara titik 500 dan 1200, maka kita menggunakan fungsi diantaranya pada grafik keanggotaan cepat. Maka untuk nilai T1 kita ketahui di keanggotaan 0,20. Maka nilai itu T1 min 500 per 1100 min 500 sama dengan 0,2. T1 min 500 per 700 sama dengan 0,2. T1 sama dengan 0,2 dikali 700 ditambah 500 sama dengan 640. Jadi nilai T1-nya yaitu 640. Kemudian untuk T2 dengan nilai derajat keanggotaannya 0,75 yaitu T2 min 500 per 1200 min 500 sama dengan 0,75. T2 min 500 per 700 sama dengan 0,75. T2 sama dengan 0,75 dikali 700 ditambah 500 sama dengan 1025. Jadi nilai dari T2 yaitu 1025. Selanjutnya kita akan membagi grafik menjadi 3 daerah yaitu D1, D2, dan T3. Tentukan fungsi himpunan fazi yang baru berdasarkan hasil kurva penggabungan. Rumusnya menjadi seperti ini, yaitu mu z sama dengan akan bernilai 0,20 jika z lebih kecil dari 640. Akan bernilai 0,75 jika z lebih besar dari 1025. Dan untuk diantaranya akan menggunakan fungsi z min 500 per 1200 min 500. Titik potong T1 dan T2 akan membagi kurva menjadi 3 daerah yaitu D1, D2, dan T3 dengan luas masing-masing yaitu A1, A2, dan A3 serta momen A1, momen M1, M2, dan M3. Langkah yang terakhir yaitu defazifikasi. Defazifikasi Mamdani menggunakan metode centroid atau center of area. Nilai center ini mencari nilai tengah atau nilai titik pusat dari suatu benda atau objek. Untuk rumusnya yaitu Z bintang sama dengan integral mu Z dikali Z dz per integral mu Z dz. Yang di atas ini adalah momen dan yang di bawah ini adalah luas. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung momen. M1 sama dengan integral 0 hingga 640 fungsi 0,2 dikalikan Z sama dengan 40.960. M2 sama dengan integral 640 hingga 1025 fungsi Z min 500 per 1200 min 500 dikalikan Z sama dengan 151.273,013. M3 sama dengan integral 1025 hingga 1200 fungsi 0,75 dikalikan Z sama dengan 14.601,625. Kemudian selanjutnya kita menghitung luas. A1 sama dengan integral 0 hingga 640 fungsi 0,25 sama dengan 128. A2 sama dengan integral 640 hingga 1025 fungsi Z min 500 per 1200 min 500 sama dengan 173,712. A3 sama dengan integral 1025 hingga 1200 fungsi 0,75
sama dengan 131,25. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Z bintang sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 per A1 ditambah A2 tambah A3 sama dengan 338.248,638 per 432,962 sama dengan 781,243 sama dengan 781. Jadi hasilnya yaitu 781. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.